Kita kembali lagi dan Anda baru saja menyaksikan sebuah tayangan mengenai kanker usus, dan kanker ini sangat menakutkan bagi siapapun. Pak Haji mungkin bisa memberikan pengetahuan kepada kita juga seperti apa sebenarnya kanker usus ini, Pak Haji. Nama yang kanker ini Disti sangat ditakuti oleh masyarakat kita. Dunia loh, bukan masyarakat lagi, dunia. Kanker tidak ada obat solusinya sampai sekarang. Solusinya dua saja. Kalau nggak di rumah sakit, kalau nggak di kuburan gitu, tanah kusir. Gitu Pak Fatwa ya. Sekarang bagaimana kita menyelesaikan, menanggulangi, menyembuhkan penyakit kanker? Kita kembali lagi kepada moto Pak Haji. Likuli da'in dawaun. Tiap-tiap penyakit itu pasti ada obat. Kecuali orang tidak mau berobat. Itu kunci satu. Kanker bisa diobati. Apa saja bentuk kanker. Yang penting ada hati kita untuk berobat. Keyakinan penting. Kalau keyakinan kita yang ada dalam diri kita, itulah obat sebenarnya. 50% adalah keyakinan dulu, baru ramuan-ramuan herbal yang dipakai. Tapi jangan salah, ramuan herbal yang kita pakai bukan mengandung efek samping, bukan ada kimia, bukan ada kontroversial. Jadi yang jelas, carilah yang herbal yang betul-betul yang bersih. Jangan ada yang kontroversial, jangan ada yang pakai yang aneh-aneh itu. Yang jelas, kebanyakan sekarang herbal itu pakai yang aneh-aneh. Kita nggak perlu pakai aneh-aneh sekarang. Penting keyakinan, dan berikanlah kepada masyarakat bagaimana mengobati dia sakit, bagaimana dia harus ditolong, terutama pakai herbal yang alami. Kalau sakit misalkan contohnya dia mengeluarkan darah, tidak bleeding terus darahnya, atau dia datang bulan sering terlambat atau sering datang cepat, itu daun sirih obatnya. Kan macam-macam ada. Daun sirih itu antitoksin, dia bisa menghancurkan penyakit yang ada dalam tubuh kita, menghilangkan racun-racun dalam tubuh tadi. Kalau kita kembali ke alam, kembali ke nenek moyang kita, itu bagus sekali. Zaman sudah berubah, tapi sudah ada yang di packing sekarang, sudah ada dikemas, dibuat modern. Jadi yang jelas, dalam pengobatan herbal, kita cari yang betul-betul alami dan natural. Tapi jangan salah, kemana kita harus berobat harus yakin, biarpun ke modern, biarpun ke herbal, kita harus ada keyakinan. Kalau tidak punya keyakinan, tidak akan ada kesembuhan. Ya, betul sekali. Pak Fatwa tadi sebelumnya juga Bapak bilang masalah pencernaan itu Bapak pernah alami. Bisa diceritakan kita seperti apa masalah pencernaan yang Bapak alami itu? Ya, sebenarnya sudah puluhan tahun yang lalu itu Dokter Si Dabutar itu sudah pernah mengatakan bahwa pencernaan saya itu kurang begitu baik, dan memang saya misalnya terlalu sensitif itu untuk terutama untuk makanan pedas. Nah itu saya berusaha menghindari. Jadi kalau tidak sengaja termakan, itu saya mesti sedia obatnya, ya biasanya dari dokter ini, belum dari herbal. Biasanya dari dokter untuk menetralisir. Dan itu biasanya pencegahan Bapak adalah tidak memakan makanan pedas. Selain itu tidak ada pantangan lain mungkin Pak? Terus yang kecut itu, tapi agak sulit sebenarnya. Kecut ini dari daerah saya itu biasanya suka yang kecut, tapi bagaimana supaya tidak terlalu kecut saja. Tidak terlalu asam yang dimakan. Asam itu nggak boleh tuh. Kalau penyakit lambung namanya. Itu pada merusak pencernaan. Bisa mencret terus nanti, ya Pak ya? Jadi yang terasa Disti, kankernya ada pertama bawaan, terus pola makan juga, pola kebersihan juga. Jadi yang tiga ini harus diingat. Sebenarnya zaman-zaman kita dulu Pak ya, zaman-zaman kakek-kakek saya dulu, itu nggak ada nama kanker Bu Dokter. Ya, tapi zaman sudah berubah, banyak kanker inilah kanker itu, mengikuti zaman kan gitu. Tapi pasti ada dan solusi semua. Yang jelas obat kanker ini pasti ada.